Udahlah, sekarang mah di mana kita jadi amal. Sampah pungut, kalau di pesantren namanya TSP. Ulangi. Sekali lagi. Tahan dari buang sampah sembarangan. Ulangi. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Kira-kira kota Banda Aceh kotor enggak kalau begitu? Enggak, tiap yang punya sampah ditahan, dimasukin ke tempat sampah, ada sampah dipungut. Ini amal soleh. Makanya kalau ke masjid, lihat keset miring, luruskan, amal soleh. Lihat keran bekas orang, matiin, amal soleh. Pas ke toilet ke kamar mandinya ada peninggalan orang yang berkesan, gak usah rewel. Siapa ini? Gak akan ada yang ngaku, percuma. Ambil ember, biarkan dia pergi dengan tenang. Amal soleh. Kalau perlu kita ditaruh gosek kamar mandinya, amal soleh. Nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Syupluk, ada kecoa terpeleset, terlentang di toilet. Ayo diapain? Jawab. Diinjak. Masa zolim. Kecoa udah kecil, terlentang, masa diinjak? Takdir Allah itu kecoa terpeleset di depan kita. Boleh jadi itu yang membuat kita akan diampuni dosa, atau itu yang membuat kita ditolong dalam urusan kita, atau itu yang akan mendatangkan lunasnya utang kita. Tolong, lu balikin. Siapa tahu dia mau nikah di lubang sebelah. Allah lihat enggak kita nolong kecoa? Jawab. Hadirin, ini penting. Kalau mau beramal tuh jangan yang gede-gede aja yang ada wartawan. Dia nggak ada wartawan lebih penting. Amal ada wartawan suka kurang ya, suka kurang ikhlas. Tapi amal yang tidak dilihat siapa-siapa itu biasanya yang berkualitas. Oh, siapa tahu itu yang mendatangkan pertolongan Allah. Mau nyebrang, oh belanja berapa ini harganya? 18.000, bayar 20. Ini kembaliannya Bu, nggak usah. Ya Allah, si ibu tuh kelihatannya bukan orang kaya, tapi hatinya kaya. Ya Allah, limpahi dengan rezeki yang melimpah. 2.000 tuh keluar doa. Coba tawar, berapa harganya? 18.000, 10.000 ya. Amit-amit ya Allah, kelihatannya keren tapi pelit. Si mencret bisa mencret. Makanya berbuat baik dimanapun. Serius hadirin. Mau nyebrang, ada anak kecil, ayo ladang amal. Siapa tahu kita dalam kesulitan suatu saat. Ayo dek, seberangin, gak usah pakai nanya, punya kakak nggak? Apa lagi? Mau nyebrang lagi pulang dari kantor wali kota, ada kakek-kakek udah sepuh. Kakek, ayo nyebrang. Enggak, kakek nggak dengar ya bahwa setiap kegiatan harus jadi amal soleh. Buat apa saya nyebrang sendiri? Mubazir, lebih baik nyebrangin kakek supaya jadi amal soleh. Apa kamu ini banyak omong? Ayo, nyebrang. Sampai di pinggir si kakek marah. Kakek kenapa udah ditolong marah-marah? Nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang, jadi balik lagi. Makanya walaupun niatnya baik harus jelas. Ternyata si kakek sudah 3 kali bolak-balik kan? Gara-gara karyawannya soleh-soleh. Mau tahu rahasia ikhlas enggak nih? Mau tahu kuncinya ikhlas? Karena amal itu tergantung ikhlas. Nih kunci ikhlas. Jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada, tidak? Harus jawab semua. Ada, tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat, tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu, tidak? Apakah setiap kebaikan dan perbuatan disaksikan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan dibalas oleh Allah? Mungkinkah ada yang ketukar balasannya? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Pasti ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal
mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Makanya gak apa-apa. Wah, saya sudah berbuat baik, dia tidak berterima kasih, gak apa-apa, malah meningkat latihan ikhlasnya. Kata suami, saya sudah memberikan yang terbaik bagi istri saya, tapi dia selalu meremehkan saya. Gak apa-apa, Pak, tambah pahala sabar, ya kan? Nanti di surga bisa kelihatan hasilnya, asal ikhlas. Saya sudah berjuang di kantor, saya sudah disiplin, saya sudah jujur, tapi saya tidak dapat penghargaan. Biarin, memang kita bukan mau cari penghargaan manusia, kita carinya keridhaan Allah. Jelas? Tenang aja, nggak mungkin kemana-mana kok, pasti ada balasannya. Nggak ada yang ketukar, nggak ada yang meleset. Daripada capek-capek mikirin balasan orang, lebih baik sibuk aja beramal yang lain. Begitu? Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita ngarap-ngarap orang lain menghargai kita? Yang betul, yang benar, Bu. Kenapa jengkel? Makanya udah, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menunggu-nunggu orang lain mengetahui kebaikan kita? Mau ngapain capek-capek? Ya, lempeng aja, terus produktif melakukan yang terbaik. Tunggu kematian kita dengan amal yang paling utama. Itulah orang yang beruntung. Jadi Bu Wali Kota kan sehari lagi ya. Kalau udah ini selesai nggak ada yang nyebut-nyebut nama Ibu, biarin ya. Oh, ada yang nyebut-nyebut kekurangan Ibu, bagus. Nanti malah berguguran dosanya. Ya, ini kita aja ya. Kalau ada orang yang sebel ke kita, kita harus bersyukur. Bukan kita yang sebel ke dia. Karena orang yang sebel ke kita tuh ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan kita. Orang yang sebel ke kita seluruh waktunya nyari kekurangan kita. Coba, kesetiaan apa lagi yang kau ragukan? Besok dia akan nyebarin gosip tentang kita. Weh, nggak apa-apa, kita dengar aja. Kalau benar kita perbaiki diri, kalau salah kita maafkan. Gak ada ruginya. Tapi saya dihina, Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Kita kan hina betulan. Tapi saya nggak dihargai. Emang nggak pantas dihargai. Kita ini dihargai orang lain bukan karena hebat. Kita ini dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan dan kesalahan kita. Benar? Saudara tahu kenapa Agim diundang ke sini? Kenapa berdiri di sini? Kenapa saudara dengar? Satu sebabnya. Sebab Allah yang maha tahu dan maha baik masih nutupin dosa orang ini, aibnya, kejelekan dan kekurangannya. Bapak Ibu nggak tahu, makanya saya dihargai. Kalau Allah buka aja bubar. Lah dulu aja halal gempar. Kenapa ketawanya gitu? Padahal apa yang salah, Pak? Sah menurut agama, sah menurut negara. 7 tahun dibulinya juga. Apa-apa. Jadi makin habis dosa. Ya, maka saya berterima kasih ke ibu-ibu yang ngebully saya. Sudah berkenan, ngasih pahala melimpah dan ngangkutin dosa-dosa. Makasih ya Bu ya. Makanya jangan suka mikirin suami orang. Tiap orang ada takdirnya masing-masing ya. Bapak juga nggak usah mikirin saya, Pak. Oh, Pak, pastikanlah mulai sekarang Maya, di mana kita ada hanya kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah itu aja, amal, amal, amal.
Orang mau tahu mau tidak tahu sama aja, mau menghargai mau tidak sama aja, yang penting satu aja, Allah menerima amal ini, dijamin tenang hidup ini. 3, tawasau bil haq. Jadi orang itu beruntung paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan mendakwahkan kebenaran. Ini nih Pak yang sering saya sedih itu. SD berapa tahun di sini? SMP? SMA? Bayangkan 12 tahun sekolah, sampah aja nggak bisa nyimpen pada tempatnya. Makan permen lempar. Belajar apa aja. Dan lebih repot lagi, kalau kita lihat orang buang sampah, kita diam aja, tidak melakukan tindakan apapun. Harusnya kan, oh maaf ini sampah sebaiknya pada tempatnya, maaf ya Pak ya. Itu kan enak. Parkir motor sembarangan, nggak punya rasa bersalah, dan kita nggak berani lagi mengingatkannya. Saya pernah takdir ceramah di Australia Pak. Suatu saat ada sekolah Islam, fokus, saya bawa kamera, handphone, nggak minta izin tuh, saya kamera aja film. Tiba-tiba datang seorang guru, maaf boleh dimatikan kameranya sekarang juga? Maaf, ini sekolah tidak diperkenankan karena orang tua murid belum tentu sependapat, belum tentu menerima anaknya direkam seperti ini. Jadi tolong dihapus sekarang juga. Ya, menurut saya Pak, saya minta maaf ya, begitu aturannya. Sopan, tegas, dan nurut. Ini namanya stand up. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kadang-kadang nggak berani Pak. Naik angkot, di dalam angkot ada yang merokok, nggak berani kita ngasih tahu. Harusnya kan, Pak, karena ruangan ini sempit, mungkin Bapak boleh merokoknya di atas angkot. Begitulah ya. Maka saya senang sekali di sini tidak ada yang merokok. Alhamdulillah. Saya suka heran Pak, lihat lelaki merokok tuh suka yang seperti yang kurang kerjaan. Sedot tiup, sedot tiup. Orang lain mah wirid, ngapalin Quran, murojaah, dan sedot tiup. Dan saya perhatikan wajah perokok tuh gak ada yang ceria Pak. Coba wartawan nanti diperhatikannya di foto. Hati-hatilah Pak, kalau kita nggak bisa ngasih contoh baik buat anak-anak, minimal jangan ngasih contoh jelek. Benar? Setuju tidak nih? Kita mikir bapak-bapak. Sekali merokok 20.000, sebulan 600.000, setahun 7.200.000, Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000, merokok 7.200.000. Jadi gimana? Siapa Tuhannya? Rokok atau Allah? Kenapa Allah pelit ke rokok begitu berkorban? Udah, Pak, berhenti merokok. Ya caranya gampang Pak. Ada 2 tekniknya. Satu, ketika udah disulut langsung dikunyah rokoknya, insya Allah berhentilah merokok. Atau yang kedua, tiap mau beli rokok uangnya disedekahkan. Insya Allah nanti hilang pengen. Tapi kalaupun Bapak nggak kuat pengen merokok supaya tidak zolim ke orang, dibungkus kepalanya pakai kantong kresek sehingga utuh tuh asapnya tuh dihisap sendiri. Ada yang sisa. Jangan lihat kiri kanan Pak, saya jadi tahu yang mana perokoknya nih. Nah hadirin, harus ada yang berani amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma dakwah itu fabima rahmatin minallah lintalahu. Jadi dakwah yang baik itu bukan dengan kekerasan, kekasaran, tapi justru dengan kelemah lembutan. Ini nih Pak, Bu, saya berharap sekali umat Islam itu bukan umat Islam pemarah, tapi tegas dan santun. Apa sih bedanya marah dengan tegas? Kalau marah itu nafsu awalnya, keluarnya marah-marah, ujungnya jadi zolim. Kalau tegas itu awalnya takut ke Allah, keluarnya tegas dan santun, ujungnya adil. Ini yang enak. Jadi kalau dakwah tuh seperti Rasulullah, tidak usah mengeluarkan kata-kata kasar. Rasulullah kan nggak pernah caci maki, nggak pernah
sumpah serapah, nggak pernah kutuk mengutuk, benar? Benar tidak? Walaupun di sini ada jengkel, tetap harus terpelihara kata-kata itu. Nih, contoh yang marah, prank, piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Oh, malah nanya mata, coba. Ini kan gak jelas, Pak. Dan bibinya lebih cerdas pembantunya. Ini, Bu. Ibu juga tahu monyong. Nah, ini sih ibu yang monyong. Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kan di kampung se-RT. Diam. Itu makin stres, Pak. Karena orang marah tuh gak jelas. Halo. Harusnya tegas, prank. 2 tegas tuh. Suara apa, Bi? Pokoknya orang tegas tuh 2 kuncinya. 1, fakta. 2, aturan. Prank, piring pecah. Maaf, Bi, suara apa ya? Maaf, Ibu, piring pecah lagi. Selalu fakta. Piring keberapa? Piring terakhir, Bu. Jadi maksudnya sudah habis 2 lusin pas hari ini, Bu. Bi, duduk di sini ya. Ini udah jengkel tapi tenang ya. Duduk. Bibi ingat perjanjian kerja di rumah ibu? Ingat, Bu. Gimana? Kalau piring, gelas, dan pisin pecah 2 losin, saya harus berhenti kerja dan pindah ke tempat lain. Sudah 2 losin, sudah. Oh, berarti artinya saya harus keluar dari rumah ibu. Itu kesepakatan kita ya, Bi ya. Maaf. Ini saya berikan sedikit pesangon supaya manfaat sebelum punya kerjaan yang lain. Bi, terima kasih ya. Selama 2 minggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan mudah-mudahan Bibi punya tempat kerjaan lain yang lebih baik, yang piringnya terbuat dari beton sebenarnya itu emosinya, yang piringnya kuat-kuat. Nah gitu, Bu, Ibu. Jadi kalau ke anak tuh nggak usah marah-marah, sing sabar. Anak-anak sabar. Gimana anak sabar? Ibunya aja melotot begitu sabar. Bu, kalau anak tuh harus jelas aturannya. Main game hanya boleh 1 jam. TV jam 7 dimatikan. Ya? Sepakat? Tanda tangan. Udah beres. Ketika sudah waktunya, loh kok masih main game? Aduh, Bu, ini dikit lagi. Tidak. Pastikan marah dia kan ya. Senjatanya marah karena nggak tahu lagi tekniknya. Guling sini, guling sana, kejar. Nanti kata ibu, kamu ini udah janji tambah setengah jam lagi. Dapat tuh, Bu. Anak udah tahu tekniknya, kejang-kejang 3 kali, guling kanan 2, guling, batuk-batuk, gini dijeduk-jeduk pasti nurut. Nanti dia ngetes, pengen balon. Kamu kan baru beli balon kemarin, sekarang beli balon, pasti sama. Balon sini. Kamu ngabisin uang ibu, nanti dianggap disiksa lagi oleh tetangga. Nih, jangan nangis, awas. Dia udah tahu di sininya tinggal ngejerit, kejang-kejang, guling kanan, ibu nurut gitu. Jadi ibu yang salah didik. Jangan, Bu, nggak usah pakai marah. Tidak. Cabut kabel TV, mau nangis, mau guling-guling, mau kejang-kejang, tidak. Ibu tidak marah, tapi tidak akan di-setel. Wah, nggak mempan nih. Berarti si ibu udah dengar ceramah si AA gini. Sama bapak juga, Pak, ngedidik istri itu begitu kan. Ada beberapa jenis istri yang suka kejang-kejang. Ibu nggak kuat, ibu mau pingsan. Silahkan. Ibu mau pingsan dulu silahkan. Anak-anak, ibu mau pingsan ya. Siapa yang belajar, yang ngaji. Apa kamu sholat aja ke masjid. Pasti sembuh sendiri, Pak. Sebab kalau pingsan gak ada yang lihat, gak mau sih. Jangan suka marah-marah ya, Pak ya. Halo, jelas tidak nih? Makanya menegakkan kebenaran dakwah itu sebaiknya dengan kelemah lembutan, tegas dan santun. Kita lihat air bisa memadamkan api, benar? Benar. Kita pun jadi manusia asalnya dari air. Air bisa mengeroposkan baja, besi. Bahkan air bisa jadi tsunami. Di sini nyata, Pak. Kota ini bisa luluh lantak dengan air. Beton bisa bersatu aneka bangunan dengan air. Jadi harus mengandalkan kelemah lembutan. Kalaupun harus tegas dan santun. Itulah amar ma'ruf yang akan membuat kita beruntung, bukan dengan sikap kasar dan emosional. Fabima rahmatin minallah
lintalahum walau kunta fadfan qalidul qalban fatu min hawli. Al ayat. Terakhir satu apa? Satu amanu, beriman artinya paham kebenaran.